Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 ingin membahas tentang globalisasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadine Karissa Mulya. Saya Mulia Mutias. Saya Hifan Azwaisyah. Saya Fitri Ramadhani. Saya Reka Saunabila. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian dari globalisasi. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama itu Selo Sumarjan yang mengatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua ada Lawrence and Rothenberg mengatakan percepatan dan identifikasi interaksi dan integritas antara orang-orang, perusahaan dan pemerintah dari negara yang berbeda. Yang ketiga ada Albro yang mengatakan globalisasi mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat tunggal dunia ataupun masyarakat global. Dan di sini ada pengertian secara umum yang mengatakan hubungan antar masyarakat yang saling bergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi adalah perubahan konstelasi, ruang, dan waktu perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, dan internet menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, televisi, film, musik, transmisi berita, dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya. Misalnya dalam bidang mode, cara berpakaian, fashion, literatur, dan makanan. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan hidup, krisis nasional, inflasi regional. Selanjutnya kita akan membahas teori-teori globalisasi. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Yang pertama, para globalis positif dan optimis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Yang kedua, para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut bentuk penjajahan Barat atau Amerika Serikat yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi atau sebagai anti-globalisasi. Yang ketiga, para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital. Yang keempat, para transformasionalis. Berada di antara para globalis dan tradisionalis, mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Selanjutnya adalah respon masyarakat terhadap globalisasi. Yang pertama adalah menerima masyarakat yang mendukung adanya globalisasi, maka akan membawa kehidupan yang lebih sejahtera dan melahirkan inovasi baru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Yang kedua adalah kekurangan menerima. Masyarakat yang kurang menerima adanya globalisasi menilai globalisasi dapat menimbulkan masalah sosial, konflik, maupun ketidakadilan sosial. Selanjutnya, dampak globalisasi. Yang pertama ada dampak negatif, yaitu culture shock atau guncangan budaya yang merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang paling berbeda sehingga menghasilkan sesuatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. Yang kedua ada culture lag atau guncangan budaya merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan sesuatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. Yang ketiga ada urbanisasi, pencemaran, kesenjangan, dan kriminal. Yang kedua ada dampak positifnya, yaitu yang pertama memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan. Yang kedua meningkatkan etos kerja. Yang ketiga meningkatkan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu memiliki sikap terbuka dan bisa beradaptasi dalam perubahan yang terus-menerus. Selanjutnya ialah pengaruh globalisasi. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Globalisasi pada bidang ekonomi sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan sistem perniagaan secara luas atau internasional yang bisa dilakukan dengan cara ekspor ataupun impor. Contohnya seperti menjamurnya bangunan supermarket yang didirikan di tengah masyarakat, di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dalam waktu singkat dengan patokan harga yang sudah disesuaikan oleh harga pasar dunia. Lalu adanya aktivitas ekspor dan impor di dalam negeri yang semakin berkembang dan maju. Apalagi saat ini Indonesia telah mampu memproduksi produk sendiri yang sudah diekspor ke luar negeri. Hal ini adalah kebanggaan bagi dalam negeri akan bisa bersaing di kancah ekonomi dunia. Yang kedua di bidang politik. Globalisasi pada bidang politik merupakan kebijakan negara yang telah ditetapkan secara tidak langsung, dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan lain yang ada pada tingkat regional dan internasional tanpa hambatan apapun. Contohnya adanya organisasi dunia PBB yang menjadi wadah untuk saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi negara-negara yang menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua dapat menyebabkan negara yang satu dengan negara yang lain saling mempererat tali persaudaraan lewat kerjasama dalam bidang politik yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada bidang informasi dan komunikasi. Globalisasi bidang informasi dan komunikasi telah menghasilkan suatu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat menyebar dan merata. Kemajuan tersebut mempermudah siapapun untuk saling bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi secara bebas pada jalur dalam maupun luar negeri. Contohnya seperti adanya informasi yang cepat menyebar ke seluruh daerah yang ada di dalam negeri melalui pemberitaan surat kabar, majalah, televisi, internet, handphone, dan lain-lain. Sehingga masyarakat yang tadinya belum mengetahui dan memahami sesuatu akhirnya mampu memahami segalanya. Lalu ada juga sosial media yang beragam yang mampu mempercepat penyampaian atau pemberitaan tentang berita-berita sejarah, masa lampau, dan berita terkini hingga pelosok daerah yang minim akan teknologi elektronik. Yang terakhir di bidang ideologi. Globalisasi pada bidang ideologi menyebabkan berkembangnya sebuah ajaran dan paham macam-macam ideologi asal asing pada negara-negara di dunia yang mempunyai andil besar dalam mempengaruhi sikap dalam berpikir, beropini, berpendapat, atau merubah perilaku negara-negara lain. Contohnya yaitu masuknya bahasa asing ke dalam negeri menjadi modal sebagai peningkat kreativitas dan kecerdasan seseorang yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan menguntungkan bagi lembaga-lembaga kerja yang membutuhkan seorang karyawan yang mampu berbahasa lain selain Indonesia. Yang kedua dapat memudahkan sikap toleransi dan sikap saling menghargai di dalam hidup bermasyarakat yang seharusnya tetap dilandasi kerja gotong royong. Selanjutnya ialah masalah globalisasi. Yang pertama ada kependudukan. Berkembangnya fenomena globalisasi semakin memperjelas keadaan borderless yang terbentuk antara negara satu dengan negara lain. Keadaan borderless ini kemudian dianggap sebagai faktor pendukung berkembangnya fenomena perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah lain.
Hal ini dikarenakan perpindahan penduduk yang mulanya hanya sebatas antar wilayah dalam suatu negara, kini telah berkembang menjadi perpindahan dari suatu negara ke negara lain semenjak kemunculan globalisasi. Terlebih, adanya teknologi canggih dan berkembangnya transportasi daerah ini semakin mempermudah penduduk untuk melakukan mobilitas. Yang kedua ada human trafficking. Perdagangan manusia adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri, seperti pelacuran atau bekerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek yang menyerumpainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia. Yang ketiga adalah cybercrime, bentuk penjahatan baru yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan agar munculnya era internet. Setiap aktivitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet umumnya disebut sebagai kejahatan internet. Terima kasih guys.